Memiliki wajah yang bersih, sehat, dan tanpa jerawat adalah idaman bagi setiap wanita. Selain harus dirawat dari luar, juga harus dirawat dari dalam dengan Nuriskin. Nuriskin sudah lebih dari 20 tahun dipasarkan di Indonesia dengan kandungan yang dapat memelihara kesehatan kulit, terutama yang berjenis kulit berminyak dan berjerawat. Gunakan selalu Nuriskin untuk mendapatkan wajah bersih dan sehat. Sempat mengaku nyaris bangkrut, Jessica Iskandar mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi dalam waktu singkat. Suami, anak-anak, dan juga keluarga besarnya menjadi support system yang membuat Jedar tegar menghadapi ujian hidup. Kini roda bisnis Jedar berputar lagi, bahkan lebih kencang. Dibantu Vincent, Jedar bahkan mampu membangunkan rumah untuk kedua orang tuanya. Lantas bagaimana Hardy Iskandar menyikapi jatuh bangun karir dan bisnis Jedar putri bungsunya? Benarkah Jedar termotivasi menjadi businesswoman yang sukses pasca rugi besar saat berbisnis dengan Richard Kyle, mantan tunangannya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa sempat mengaku nyaris bangkrut lantaran ditipu oleh rekan bisnisnya hingga mengalami kerugian hampir 10 miliar. Jessica Iskandar kini mulai bangkit dan kembali menata hidupnya yang sempat porak-poranda dan menghadirkan perasaan depresi berkepanjangan. Namun berkat dukungan Vincent Verhaak sang suami yang selalu setia menemaninya di saat tengah terpuruk serta dukungan keluarga membuat Jedar bisa kembali move on dari masalahnya. Jedar berusaha membangun kembali kerajaan bisnisnya yang sempat goyah. Sebelum menikah dengan Vincent, Jedar memang memiliki sejumlah bisnis, di antaranya bisnis kuliner hingga kosmetik yang sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan omset yang tak sedikit. Sayangnya, Jedar tergiur janji manis Stefanus hingga menguras seluruh tabungan miliknya. Ya awal-awal memang agak kaget, cuman karena udah 18 bulan, kita berusaha untuk membangkit lagi, untuk berjuang lagi. Saya support istri support saya. Jadi ya so far maksudnya udah going good lah. Namanya sebagai manusia tetap harus menjalani hidup, tetap berusaha, apalagi kita juga sebagai orang tua kan gitu, apalagi kalau kena masalah terus merenungi, terus sedih-sedihan terus nggak ngapa-ngapain, cuma merenungi nasib kan juga bukan jalan keluar yang baik. Bahwa selain dia stres, dia juga selalu info saya, minta didoakan supaya dia kuat. Dan ya terus waktu berjalan dia tetap kuat, karena tiap hari saya terus kirim renungan rohani setiap hari buat beliau dan beliau kuat ya. Ya, meski terasa berat, namun Jedar pun berusaha bangkit dari keterpurukan dan memilih meninggalkan Pulau Dewata Bali yang harusnya bisa membuat dirinya damai dan tenang. Namun, akibat ulah Steven, mimpi Jedar untuk menghabiskan hari tua di Bali harus kandas dan membuat dirinya memilih kembali dan menetap di Jakarta. Kini perlahan-lahan Jedar kembali merintis bisnisnya. Meski harus tertatih, Jedar tetap semangat dan yakin jika kesuksesan akan kembali diraihnya. Jika sebelumnya Jedar sempat kesulitan membayar cicilan rumah mewahnya, kini sebaliknya, Jedar justru bisa membeli tanah dan membangun rumah untuk orang tuanya. Ya benar, ini tanahnya di depan rumah, kebetulan ada yang butuh uang, jual cepet, iya. Terus ya udah, sekalian aja kita hadiahin buat orang tua kan, rumah gitu. Jadi nanti kalau kita udah selesai renovasi rumah kita, baru kita bangun. Sebagai ayah, Hardy Iskandar bahagia melihat Jedar dan Vincent bisa kembali menata hidupnya pasca mengalami penipuan. Hardy yang sempat mengalami stroke saat mengetahui Jedar mengalami penipuan, kini kondisinya sudah pulih. Hardy senang bisa melihat Jedar bangkit dan hidup normal seperti dulu. Ya
namanya punya histori sakit pastinya tetap dirawat sih, bolak-balik ke dokter juga untuk check up. Tapi so far sehat, so far juga oke, di rumah. Dari orang tua itu paling ampuh, ya kan? Betul. Dan itu yang dia memberikan kepada kita. Maka doa-doa orang kita bersama ini kita bisa membangkit lagi dan ada hari ini di sini dan masih bisa makan dengan keluarga, senyum semuanya dan sampai sakit-sakit. Ya, Jedar kini lebih getol membangun sejumlah bisnisnya kembali demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Selain itu, mantan tunangan Richard Kyle ini seolah termotivasi untuk menjadi wanita karir dan bisnis woman yang sukses. Ibu dari El Barak ini seolah sudah berpengalaman dalam mengembangkan sejumlah bisnisnya. Pengalaman dirinya saat mengalami kerugian saat membangun bisnis bersama mantan tunangannya seolah menjadi pelajaran berharga. Lantas benarkah pasca ditipu, Jedar tak takut untuk kembali membangun bisnis? Kalau itu ya, kedepannya kan namanya orang mau berjuang. Jadi kalau mau dibilang kos-kosan atau warteg atau makanan Padang atau kios, entah itu apa, tapi namanya orang mau berusaha, mau buka usaha, ya pasti ada beberapa yang kita harus siapkan dan kita juga mau menjalani, kan kita mau bangkit lagi. Itu salah satunya memang salah satu bisnis yang kita ingin, karena kita ingin membangkit lagi. Dan sekarang udah dapat pelajaran bahwa kalau kita bisnis sama pihak kedua, kita harus lebih hati-hati, maka itu kita memilih untuk mending berbisnis bersama aja, kita berdua. Toh uangnya ke anak-anak kalau ada apa-apa, ya kan? Jadi apapun itu ya lebih safe lah. Berbeda dengan Richard Kyle yang seolah memilih meninggalkannya saat dirinya terpuruk, Vincent justru menjadi garda terdepan bagi Jedar. Sayangnya banyak warganet yang menuding jika Vincent hanya menumpang hidup dengan Jedar, lantaran Vincent terkesan ogah membantu Jedar di saat Jedar mengalami penipuan. Namun anggapan netizen langsung dibantah tegas oleh Vincent dan Jedar. Jedar bahkan emosi dan membela Vincent saat warganet memojokkan suaminya itu. Ya saya dari dulu, kan saya kan baru married nih sama istri tersayang saya Jedar. Sebelumnya kan saya nggak pernah married, saya masih bujang. Hidup tenang, enak, ya kan, lancong sini, lancong situ, apa segala, tiba-tiba married, happy. Pas happy kena musibah. Ya of course, di awal-awal siapa juga mau musibah kan. Jadi buat kita berdua itu sesuatu yang benar-benar sebenarnya kan orang-orang bilangnya tahun yang pertama sampai kelima tuh ujiannya paling berat tuh buat di dalam pernikahan. Ini tahun pertama udah langsung ketabok kita itu berdua. Dari musibah ini juga kita berdua diuji gitu. Saya ngeliat suami saya tuh selama saya kena masalah, saya ibaratnya jadi susah, itu suami saya tetap ada di samping saya bahkan. Ya dianya juga udah lega, tapi dia meminta tetap proses ini tetap berjalan gitu. Dan kita sih sebagai teman-temannya support lah pasti yang terbaik. Mudah-mudahan sih buat Jessica sih cepet pulih kembali, dikasih kekuatan lah untuk menghadapin yang kemarin itu yang biar masalahnya cepat selesai aja gitu. Satu ya Jessica mungkin ya terlalu baik ya, pasti kan namanya orang ngajak usaha yang niat nipu pasti dia kasih iming-iming lah segala macam. Ya menurut saya Jessica ini terlalu baik, udah terlalu baik, terlalu percaya gitu loh.